Ibu, Bapak-bapak. Siap. Iya, senang kali kita berkumpul dan bertemu hari ini dengan tetap dengan mengedukasi Bapak Ibu. Kita saling belajar bersama, di mana pertemuan kelompok ini kita masih belajar tentang pelayanan sosial ya Bu ya. Tapi pelayanan sosial kali ini kita mengenal dulu apa sih itu penyandang disabilitas ya Bapak Ibu ya. Nah, Bu, sebelum kita masuk ke dalam sesi ini, ada baiknya kita berdoa ya Bu. Berdoa menurut agama percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, masih tetap semangat kan ibu-ibu, bapak-bapak? Iya. Oke, di depan ini apa yang Bapak Ibu lihat? Ngapain dia itu? Apa? Bilang kayu. Iya benar, megang tongkat. Terus Bapak yang saat ini apa yang Bapak lihat gitu? Sisi gitu. Kursi roda. Iya benar, kursi roda. Mereka ini termasuk dalam kategori apa? Kalau bahasa sehari-harinya, orang yang termasuk dalam tipe Udah tua. Cacat. Nah, biasanya orang menyebutkan cacat kan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi bahasa umumnya kalau cacat itu terlalu agak kurang halus ya Bapak Ibu. Orang itu mereka dikenal dengan penyandang disabilitas Ibu Bapak. Disabilitas itu merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik. Nah, keterbatasan fisik, intelektual, tahu ya intelektual, cara berpikirnya kayak gitu, cara menangkap sesuatu yang ada di sekitarnya, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang 8 tahun 2016. Itu menurut undang-undang ini pengertian dari penyandang disabilitas Bapak Ibu. Dah, tadi kan Bapak Ibu udah nonton film Getun kan? Iya. Apa yang Ibu lihat dari film Getun tadi itu? Yang apa? Yang bagaimana Bu? Yang cacat itu kan. Iya benar, anak itu cacat. Bisa dia di sekolah jualan. Oke. Bisa cuci piring. Oke. Sama kan yang dilakukannya dengan anak-anak normal lainnya? Sama. Iya. Walaupun sebenarnya dia berbeda secara fisik dengan anak yang lainnya. Nah, tapi tidak menjadi suatu hal yang sulit untuk dia mengikuti belajar kayak gitu. Dia tetap percaya diri kayak gitu, dia tetap semangat untuk belajar, bahkan dia membantu ibunya mencuci piring kayak gitu kan. Sungguh luar biasa sekali semangat anak kecil tersebut gitu. Nah, kemudian itu kita berpikiran bahwa penyandang disabilitas itu nggak bisa melakukan apa-apa kan Bapak Ibu. Nggak bisa kok dia melakukan apa-apa kayak gitu. Ternyata salah kayak gitu. Dengan semangat yang mereka punya, mereka itu bisa melakukan apapun yang mereka mau begitu. Mereka bisa bekerja kayak gitu. Walaupun sebenarnya gimana ya Bu ya, rasanya nggak punya tangan ya Bu ya, sulit kayak gitu kita melakukan apa-apa kayak gitu. Apa-apa dikerjakannya pakai apa Bu? Iya pakai kakinya. Bayangkan, coba Ibu bayangkan bagaimana menjadi si Getun. Gimana sih rasanya kalau kita mau ngapain bekerja pakai kaki? Kita nulis pakai kaki. Sulit nggak? Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit lah. Iya sulit. Iya sangat sulit sekali kayak gitu. Nah untuk itu kadang kita membeda-bedakan gitu ya. Ini anak-anak cacat nih. Ternyata orang-orang yang disabilitas itu mempunyai haknya Bu. Mereka punya hak juga sama seperti kita warga negara lainnya. Nah, hak penyandang disabilitas itu seperti ini. Hak mereka untuk hidup. Mereka berhak untuk hidup ya Bu ya. Bahkan kalau kita lihat ada di daerah pelosok sana, dia cacat ya Bu ya. Tapi dia dipasung kaki sama tangannya. Nah, jadi seolah-olah dia itu kayak jadi momok bagi masyarakat sekitar gitu. Nah, itu yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita gitu. Nah, kemudian bebas dari cercaan. Nah, dasar kamu ya orang gila, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu kan, padahal itu nanti yang kalau kita bilang orang gila yang bagaimana, itu kerusakan apanya Bu? Mentalnya. Iya, ada kerusakan mentalnya kayak gitu. Tapi
dia masuk ke disabilitas intelektual kayak gitu loh ibu, Down syndrome. Terus kemudian itu apalagi bu, mendapat bantuan hukum. Iya, mereka juga sama seperti kita, mereka juga berhak mendapatkan bantuan hukum seperti itu. Kemudian mereka juga berhak bersekolah, tadi betul bersekolah juga ya bu ya, bekerja juga. Lihat sekarang para PNS, para karyawan di swasta sekarang sudah mau kayak gitu, sudah diterima orang-orang yang disabilitas itu bekerja. Bahkan PNS sekalipun mereka menerima orang-orang yang istimewa, yaitu apa, penyandang disabilitas kayak gitu. Kemudian itu mereka juga berhak beribadah kayak gitu, jangan dilarang mereka beribadah kayak gitu. Kemudian itu berolahraga juga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan jangan itu tidak boleh kita kecilkan. Dan satu, ingat, yang paling inti adalah diperlakukan sama dengan orang lain. Dia berhak bu diperlakukan sama dengan orang lain kayak gitu. Nah kemudian itu, nah ini dia bu, ibu bapak punya jenis disabilitas. Nah ini disabilitas fisik ya. Nah ini kenapa? Ini bisa jadi cacat bawaan lahir, bisa jadi dia karena kecelakaan ya, kecelakaan bisa jadi itu. Nah ini netra, tahu ya disabilitas netra, cacat apa? Iya mata, dia buta, bukan buta huruf ya, buta huruf itu nggak pandai membaca. Ini dia benar-benar tidak bisa melihat, apapun tidak bisa melihat gitu. Ini kemudian apa? Cacat apa? Iya, cacat telinga. Itu cacat telinga. Jadi dia pendengarannya tidak bisa mendengarkan apa yang orang lain katakan kayak gitu. Kemudian ini apa, disabilitas mental hiperaktif kayak gitu. Iya, dia berperilaku terlalu berlebihan seperti itu. Kalau ini disabilitas sindrom, tahu ya disabilitas intelektual Down syndrome, anak-anak yang Down syndrome itu seperti apa namanya, yang kalau kita lihat lah di lingkungan kita yang beda dari anak seperti itu kayak gitu. Nah itu merupakan disabilitas intelektual Down syndrome. Tapi jangan salah, walaupun mereka itu termasuk cacat, disabilitas jenis disabilitas, tapi mereka mempunyai kelebihan masing-masing seperti itu. Untuk itu, jika ada terjadi di keluarga kita, di lingkungan kita yang kita jumpai, jangan perlakukan mereka berbeda dengan orang lainnya. Tapi mereka berhak, ya bu ya, mereka itu apa namanya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya kayak gitu. Mereka memang dikategorikan adalah istimewa ya. Anak-anak penyandang disabilitas ini ada anak istimewa ya bapak ibu ya. Kemudian itu lanjut ke sini, pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Nah ibu bapak juga jika ada di dalam keluarga itu, mereka juga berhak ya bu ya, makan Pak Sehat 5 sempurna ya. Jangan ibaratkan karena kau ini kau makan ini aja, jangan kayak gitu. Terus mandikanlah dia bu sehari 2 kali, sehari itu 2 kali. Jangan kita lihat di jalan-jalan itu dibiarkan aja anaknya itu karena dia kekurangan, dibiarkan aja jalan-jalan kotor, udahlah kalau bisa nggak usah balik ke rumah. Ada yang kita tumis seperti itu bu bapak. Terus kemudian mengganti pakaiannya sehari 2 kali, mengganti alas tidurnya gitu, memberikan kasih sayang dan perhatian. Nah mereka berhak ini diberi, kita kasih perhatian kayak gitu, kita perhatikan dia, memberikan rasa aman dan nyaman kayak gitu. Kita bisa juga mengajak dia bicara, kan nggak ada salahnya kita ajak dia bicara gitu. Dia senang, kayak batin dia merasa senang diperlakukan yang sama dengan yang lainnya ya ibu ya. Terus kemudian itu oke, memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh. Kan banyak sekarang ya terapi-terapi ya untuk orang-orang disabilitas berat di keluarga ya. Ibu tahu nggak yang termasuk disabilitas berat ini seperti apa? Disabilitas berat itu setelah saya jelaskan, nanti itu masuk ke topik yang lebih spesifik lagi, karena kita hanya menjelaskan garis besarnya aja kayak gitu ya bu ya, secara umumnya aja kayak gitu. Nanti kita lebih belajar lebih dalam lagi tentang disabilitas itu. Nah disabilitas berat itu dia butuh bantuan orang lain gitu. Beda ya bu ya, kalau misalnya tunawicara dia kan masih bisa bekerja ya, hanya dia nggak bisa ngomong. Nah contoh yang disabilitas berat ini yang seperti apa bu? Yang kayak mana? Dia butuh bantuan orang lain untuk dia melakukan segala sesuatu. Dia harus makan, dia butuh orang lain untuk disuapi. Contoh yang disabilitas yang bagaimana? Kan ada kita lihat di lingkungan sekitar kita ya kan bapak ibu. Nah
ada di kategori disabilitas berat. Tadi kan saya kasih tahu dulunya bahwa disabilitas berat ini dia butuh bantuan orang lain untuk dia bisa mandi. Nah, untuk dia bisa pokoknya melakukan kegiatan sehari-hari dia butuh orang lain kayak gitu. Ayo, disabilitas yang bagaimana itu? Yang biasa kita lihat di lingkungan kita sehari-hari. Kan ini udah ada gambar-gambarnya di sini loh Bapak Ibu gitu. Dia butuh yang bagaimana? Dia sakit. Sakit? Iya. Bisa oke, disabilitas secara fisik ya Bapak Ibu ya. Fisik. Nah, misalnya contohnya nengok aja kayak Bapak ini pakai kursi roda. Kayak gitu ya. Dia mau ngapa-ngapain pun butuh bantuan orang lah. Ketika dia berdiri dia butuh orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Nah, dia pakai kursi roda gitu. Dia butuh bantuan orang lain seperti itu. Nah, sama kalau kayak Getun juga sama ya, tapi kita cukup apresiasi terhadap semangatnya Getun ya. Yang film tadi itu seperti itu. Udah. Kemudian itu ya Bapak Ibu, jadi di sini sudah kita sampaikan mengenai disabilitas ya tentunya Ibu. Jadi udah paham apa itu disabilitas ya. Ternyata disabilitas itu bukan hanya cacat secara fisik ya, ternyata mental juga kita lihat, mental gitu. Mental juga ada yang kita lihat anak-anak yang baru lahir dia udah cacat mental, ada Bapak Ibu, itu bawaan lahir juga seperti itu. Nah, untuk itu ketika ada di dalam keluarga kita yang mengalami disabilitas, perlakukan dia dengan hal yang sama. Jangan jauhi dia, tapi lakukanlah pendekatan sama dia kayak gitu. Karena dia dan orang lainnya itu perlakukan yang sama. Dia tidak suka dibeda-bedakan ya, Bapak Ibu. Oke, demikianlah untuk pertemuan kelompok kita kali ini. Terima kasih dan selamat sore.